ayat 22 dan 23. Markus 9 ayat 22 dan 23. Ini cerita tentang seorang anak yang bisu, suka diganggu oleh roh iblis, ya. Nah, ayat 22, orang tuanya menjelaskan sebagai berikut. Kita baca sama-sama. Ayat 22, Markus 9 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Dan seringkali roh itu menyerahnya dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Jadi begini saudara, kalau anak kita sakit, bagi yang sudah punya anak, kalau anak kita sakit, kita tungguin, kita jaga, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sedih nggak saudara? Ini bagi yang sudah punya anak ya. Sedih nggak? Bukan sedih lagi, sedih banget. Biasanya dia ceria, biasanya dia ketawa, sekarang diam, tutup mata karena sakit. Hati orang tua bukan sedih lagi, sedih banget. Dan seringkali orang tua bilang begini, daripada anakku yang sakit, mending saja saya yang sakit. Ya. Orang tua mana yang tahan melihat anak yang dikasihi dalam keadaan sakit? Nah ini juga. Orang tuanya lihat anaknya kadang diseret ya tadi ke dalam api, kadang ke dalam air untuk dibinasakan. Aduh. Saya pernah menjaga keponakan saya. Dirawat di rumah sakit Immanuel. Di ruang anak. Biasa kalau saya jaga, saya nggak tidur, saudara. Jadi ada kan yang jaga sambil tidur, dibangunin, bangun, tidur lagi, gitu ya. Kalau saya tidak, kalau saya jaga itu nggak tidur. Ya, oke. Jadi saya tahu apa perkembangan dari keponakan saya. Nah, tengah malam di atas jam 12 lah, saya lupa persisnya jam 1 atau jam 2. Dia menggigil, saudara. Dia menggigil. Saya tanya, kenapa? Dia nggak jawab. Saya panggil suster. Oh, ternyata keponakan saya ini ngompol. Dan dia nggak mau ngomong, nggak berani ngomong. Jadi karena dia ngompol, basah, kedinginan. Jadi menggigil. Nah, udah diganti, tetap menggigil. Waduh, saya lihatnya kasihan. Saya berdoa, Tuhan, tolong, kasihan keponakan saya, menggigil. Saudara yang pernah menggigil tahu rasanya bagaimana menggigil. Saya sudah lebih dari 1 kali lah pernah mengalami. Yang saya ingat benar waktu saya di Ciater. Ya, Ciater kan dingin, tapi mandi air hangat. Karena di sana ada air dari alam. Begitu selesai mandi dengan air panas, handuk, tiba-tiba rasanya dingin dan menggigil. Aduh,
Itu sengsaranya minta ampun. Menggigil terus. Aduh, minta ampun. Ya, nah jadi yang pernah ngerasa gigil itu, oh ya tahu bagaimana. Jadi itu yang saya lihat pada keponakan saya. Dia menggigil. Saya doa, Tuhan Yesus tolong. Yang menggigil kan bukan saya. Saya yang ngelihat, nggak tega. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Tolong, tolong, tolong. Apa yang terjadi? Tetap menggigil. Nggak ada perubahan. Saya doa lagi, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Gitu terus. Sambil nunggu. Apa sih nggak ada perubahan? Menggigil terus. Sebenarnya tahu apa yang saya lakukan dan ucapkan selanjutnya? Nah, ini kejadian. Nah, inilah perjalanan hidup ya. Itu nggak tahu saya 10-20 tahun yang lalu mungkin kejadiannya ya. Nah, keponakan saya masih berapa waktu itu ya? Lupa saya. Saya sendiri nggak nyangka. Itu saya ucapkan dengan mulut saya. Saya bilang begini, Tuhan Yesus, kalau kau nggak tolong keponakan saya ini, saya tidak mau kenal lagi engkau. Jangan tiru ya. Jangan ditiru. Ini untuk tidak ditiru. Nggak boleh. Saya bilang begitu. Tuhan Yesus, kalau Tuhan tidak tolong, saya tidak mau kenal lagi dengan Tuhan Yesus. Masa berdoa, minta tolong, nggak dijawab-jawab? Gitu. Ada kondisi, kadang-kadang membuat kita menjadi kesel, menjadi kecewa, menjadi marah, sehingga kata-kata seperti itu keluar dari mulut saya. Boleh nggak begitu, saudara? Tidak boleh. Kita ini siapa? Kita nggak kenal Yesus. Bukan Yesus yang rugi. Kita yang rugi. Betul? Ini orang tua, anaknya dirasuk setan. Diganggu ini, diganggu itu. Ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia ceritakan. Anak saya begini. Tadi ayat 22 udah kita baca. Terus dia bilang apa? Ini orang tua loh. Hati seorang tua yang gak tega lihat anaknya. Dia bilang begini. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Dan kasihanilah kami. Menurut saudara, setelah dia cerita keadaan anaknya, dia katakan kepada Tuhan Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah dan kasihani kami. Menurut saudara, kata-katanya itu kata-kata yang baik nggak? Nggak baik ya? Ciapit, kalau bisa tolonglah saya. Kalau Ciapit bisa lakukan sesuatu, tolonglah saya. Kasihanilah saya. Kata-kata gitu baik nggak? Baik. Sama kan dengan ini kan? Tuhan Yesus, sekiranya dapat, jika engkau dapat berbuat sesuatu, ya lakukanlah Tuhan. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Menurut saya kata-katanya baik. Sopan. Ya. Kalau dapat Tuhan, tolonglah. Dia nggak bilang begini, masa kan si Apin nggak mau tolong saya? Masa Vera disuruh ngambil itu aja nggak mau? Enggak, dia nggak ngomong gitu. Dia nggak bilang juga begini, Tuhan Yesus, emangnya engkau mampu nolong anak saya? Dia nggak ngomong gitu. Dia nggak bilang, Tuhan, sanggup nggak nolong anak saya? Enggak ngomong gitu. Dia hanya bilang, sekiranya dapat berbuat sesuatu, apapun yang Tuhan bisa lakukan, tolonglah dan kasihanilah kami. Bagus kata-katanya. Bagus. Tapi dengan kata-kata seperti itu pun, apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan bilang apa? Katamu
Jika engkau dapat, kau bilang, kalau saya dapat, artinya ketika minta itu, si orang tua ini minta kepada Yesus, Tuhan sekiranya dapat, sekiranya engkau dapat berbuat, itu ada mengandung keraguan. Catat ini. Kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, jangan pernah minta dengan ragu, dengan bimbang. Jangan pernah. Tuhan tahu. Tuhan kan tidak hanya tahu, Maha tahu. Ketika kita berdoa, Dia tahu. Ini sungguh-sungguh percaya sama. Atau ini minta, tapi hatinya bimbang. Setelah dia bilang amin, mikir. Ya kalau Tuhan tolong, kalau nggak Tuhan tolong gimana ya? Tuhan tahu nggak hal-hal begituan? Tahu. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu pikiran kita. Kita 3/4 percaya, Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau kita 100% percaya, Tuhan tahu. Jadi kata-katanya, sekiranya jika engkau dapat berbuat sesuatu, ada keraguan. Makanya Yesus bilang dengan kembali pertanyaan, katamu, kalau aku dapat, baru dilanjutkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya bagaimana? Bukan setengah-tengah, bukan 3/4, tapi yang full. Tidak boleh ada keraguan saat kita berdoa, saat kita meminta. Tidak boleh ada keraguan. Biasanya kebiasaan ini saudara, kebiasaan. Kalau kita berdoa, pengen jawabannya cepat atau lama? Cepat. Kalau bisa secepatnya, instan. Belum amin udah langsung datang gitu ya, gitu ya. Maunya begitu. Paling tidak begitu amin datang gitu ya. Nah, maunya gitu kan? Itu namanya ngatur Tuhan. Tuhan jangan diatur-atur. Indah pada, nah, enak ngomongnya kan? Indah pada waktunya. Nah, waktunya itu kapan? Secepatnya Tuhan. Ngatur Tuhan lagi. Seringkali kita mau mengatur Tuhan, waktunya adalah sekarang. Waktunya adalah besok. Waktunya adalah ini. Jangan. Biarlah waktunya Tuhan yang menentukan. Pertolongan juga datang dari Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan. Ya. Jangan karena sedikit lambat kita langsung kecewa, kita langsung marah, dan kemudian kita bersikap yang tidak baik pada Tuhan. Mulai meragukan. Bangsa Israel, saudara kekasih dalam Kristus, sering melakukan hal itu. Bukan cuma masalah bangsa Israel yang degil, yang tegar tengkuk. Pemimpinnya yang luar biasa, Musa, juga pernah melakukan hal yang sama. Yuk, mari kita lihat. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Ayat 13, ayat 20 sampai 23. Bilangan pasal 11. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Pasal 11 ayat 13. Kemudian ayat 20 sampai 23. Yuk kita baca bersama-sama. Bilangan pasal 11 ayat 13. 1, 2, 3. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan.
Oke, sekarang ayat 20 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi kejadiannya, bangsa Israel kan sering kali ngeluh. Nggak cuma ngeluh. Saudara tahu nggak bedanya ngeluh dengan ngomel? Bisa nggak membedain? Aduh, ini panas, Nah, itu mengeluh kena panas. Ngomel, kenapa AC-nya nggak dinyalain dari tadi? Nah, itu ngomel. Ya, mengeluh hanya situasi. Ya, panas. Itu mengeluh. Tapi kalau ngomel, nah, beda. Ada orang yang diomelin. Kenapa nggak dinyalain? Siapa yang harusnya menyalahkan? Kenapa tidak dinyalakan? Panggil dia ke sini. Nah, ada yang harus disalahkan kalau ngomel. Bangsa Israel nggak cuma ngeluh, saudara. Suka ngomel, suka nyalakan. Siapa yang disalahkan? Musa disalahkan dan Tuhan disalahkan. Kita enak-enak di Mesir katanya. Padahal di Mesir mereka enak nggak? Enggak. Kerja paksa, bikin bata, nggak enak. Tapi selalu bilang, di Mesir kita enak. Tapi kita keluar dari Mesir, kita jadi nggak enak. Itu aja ngeluhnya, komplain. Nah, kali ini mereka komplain dan minta daging. Musa karena berkali-kali juga sudah mengalami hal seperti ini. Sebagai manusia dia mungkin kesal juga. Ini umat Israel ini ngomel terus, komplain terus. Berapa kali Tuhan mau membinasakan? Musa yang minta ampun, minta belas kasihan Tuhan. Nah, kali ini ngomel, komplain, minta daging. Dan Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan daging. Tidak hanya 10 hari, tidak hanya 20 hari, 30 hari, 1 bulan. Aku akan berikan daging. Sampai engkau nek, sampai engkau muak. Saking kenyangnya, saking banyaknya dagingnya. Seorang Musa, pemimpin yang luar biasa. Yang berhadapan, berbicara muka dengan Tuhan. Tapi mendengar Tuhan bilang, aku akan memberikan bangsa ini makanan daging. Tidak sehari, tidak 10 hari, tidak 20 hari, 1 bulan. Musa minta. Mewakili bangsa Israel, minta daging. Dan ketika Tuhan bilang, aku akan memberikan. Ini udah dijawab loh. Seringkali kita doakan, nggak tahu kita kan jawabannya apa kan. Karena Tuhan tidak bicara langsung dengan kita. Ayo Yunus, doamu nanti ku kabulkan. 3 hari lagi. Nggak ngomong begitu. Kita kalau doa aja. Berharap, beriman. Tuhan tolong. Tapi kapan waktunya, kita nggak tahu. Kalau ini enggak. Tuhan jawab. Aku akan memberikan daging. 1. Udah jelas. Waktunya juga dijelaskan. Tidak sehari. Tidak 10 hari. 1 bulan. Jelas. Kurang apa lagi? Ayo. Tapi inilah manusia. Sekaliber, sehebat Musa pun masih pakai otak.
masih pakai logika. Begitu dengar jawaban Tuhan, bukan langsung bersorak, bersyukur, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Aku percaya firman-Mu. Kami akan makan daging 1 bulan penuh. Nah, harusnya begitu. Ini enggak. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kasih kesempatan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab iblis tidak dikasih kesempatan aja. Dia udah cari-cari kesempatan. Benar apa betul? Musa pakai otaknya, pakai pikiran. Jadi dia bilang begini, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang. 600.000 itu bukan angka yang kecil, saudara. Ya, dia pakai otaknya. Dapatkah sekian banyak kambing domba lembu disembeli bagi mereka? Dengan kata lain, Musa mau bilang, dagingnya mau dari mana? Mau berapa banyak sapi yang harus dipotong? Berapa banyak kambing yang harus dipotong untuk 600 ribuan? Satu hari aja udah berapa kebutuhan? Seminggu udah berapa? Sebulan udah berapa? Habis itu semua. Mungkin baru ke hari ke-8, kambing, domba, sapi, habis dimakan oleh 600.000 orang. Sehari makan 3 kali. Mana cukup? Sama ketika Yesus mengajar, hari sudah petang. Mereka udah kecapean, kelaparan. Apa yang Yesus bilang? Beri mereka makan. Apa kata murid-murid? Masih ingat? Dari mana kami bisa dapat makanan sebanyak ini? Yang makan 5.000. Belum perempuan, belum anak-anak. Seringkali begitu. Tuhan udah kasih jalan. Tuhan kasih jawaban. Kita masih pakai otak kita. Musa bilang, dari mana dagingnya? Mana cukup? Sapi, kambing, domba. Bahkan ikan mau ditangkap dari mana? Mana cukup? Pakai otak. Apa jawaban Tuhan? Ayat 23. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Tuhan bilang gini, kamu nggak percaya kuasaku emangnya kurang? Kuasaku nggak cukup untuk melakukan hal-hal begitu? Tuhan bilang. Hari ini, saudara, Tuhan mau bilang kepada kita, hai engkau yang ragu akan kuasa, yang masih bertanya, sanggupkah Tuhan menolong saya? Tuhan bilang, masakan kuasaku nggak cukup untuk melakukan hal yang begitu-gituan? Seujung kuku aja kuasaku udah bisa melakukan hal-hal yang besar. Minggu-minggu ini kami mau beli peralatan untuk podcast. Tadi dihitung-hitung 75 juta. Turun lagi jadi 68. Oh puji Tuhan, kita bisa berhemat. Ada lagi yang belum termasuk, belum dihitung. Jadi dengan masuk lagi ini, tambah lagi 10 juta lebih. Jadi berapa? Kalau 68, 65, jadi 75 lagi. Belum lagi peralatan lain. Minimal 75 sampai 80 juta. Bahkan mungkin dengan adanya PC bisa 90 juta. Uang 90 juta, uang yang sedikit atau banyak, saudara? Halo? Banyak ya? Ngumpulkannya 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ada orang 3 tahun juga nggak ngumpul puluhan juta. Saya berdoa, Tuhan, aku percaya. Tuhan tolong yang lain. Masakan Tuhan tidak tolong? Aku mau berserah kepada Tuhan. Caranya gimana? Aku nggak tahu. Itu bagaimana Tuhan? Kumaha Tuhan lah. Kalau caranya.
Tapi yang aku tahu, aku hanya percaya. Dan saya bilang, saya mengandalkan Tuhan dengan iman yang kecil. Kenapa saya bilang dengan iman yang kecil? Sebab dengan iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Jadi iman nggak perlu sampai besar-besar, saudara. Asal punya iman yang kecil pun, tapi 100% percaya itu loh. Daripada punya iman yang besar, tapi setelah amin, mikir lagi. Tapi, ya cukup iman yang kecil, tapi bulat. Puji Tuhan, saya berdoa, Tuhan, pokoknya aku tidak mau pakai otakku. Aku nggak mau pakai caraku sendiri, maksain diri. Bilang ke istri, bilang ke anak, pokoknya kasih saya 75 juta. Mungkin bisa, tapi saya tidak mau. Ini pekerjaan Tuhan. Podcast ini dibuat untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk nama saya. Jadi Tuhan, aku tidak akan jalankan ini kalau Tuhan yang tidak tolong. Puji Tuhan. Saya ketemu dengan 2 orang. Saya bicara dengan mereka. Dan mereka bilang, baik, kami akan bantu. Memberikan talangan 75 juta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sesuatu yang saya pikir dari mana duitnya, bagaimana cara mendapatkan duitnya, kapan dapat duitnya. Tuhan jawab dengan bertemu. Mereka bilang, baik, kami akan talangi 75 juta. Satu masalah selesai. Puji Tuhan. Tanpa peralatan bagaimana mau membuat podcast? Sekarang peralatan siap untuk dibeli, tinggal memastikan yang ini atau yang itu. Akhirnya final semua. Ini yang mau dibeli. Oke. Minggu begini proses pembelian. Masalah selesai? Tidak. Kru, tim, puji Tuhan. Tuhan kirimkan. Hanya dalam waktu seminggu semuanya komplit. Puji Tuhan. Kru sudah ada, dana yang dibutuhkan, siap, tinggal pembelian. Masih ada masalah? Masih. Narasumber belum dihubungi. Masih dalam persiapan. Cari alamat dan sebagainya. Kirim nanti surat. Tunggu jawaban. Hari Jumat saya ke Bogor. Setir sendiri. Saya lihat di map. Kalau lewat tol. Purbalenyi, Cikampek, Jagorawi. Baru masuk ke Bogor. Itu muter, saudara. Bentuknya huruf U. Tapi kalau saya dari Bandung, lewat Cianjur, Puncak, itu dekat. Saya putuskan saya lewat Cianjur saja. Ternyata 5 jam. Perjalanan Bandung sampai ke tempat tujuan saya. 5 jam. Oke lah, puji Tuhan. Ngantuk juga, karena saya Kamis sorenya baru pulang dari Jakarta. Sampai di Bandung, mandi, makan, langsung ada pertemuan. Sampai malam. Tidur, pagi udah siap, berangkat nyetir sendiri ke Bogor. Di 5 jam itu agak sedikit ngantuk-ngantuk. Sampai di sana. Karena saya punya tujuan. Satu, di sana ada kegiatan yang saya harus ikuti. Tapi satu tujuan saya ingin mendapatkan salah satu narasumber saya. Sepertinya itu akan menjadi tamu yang pertama. Saya dapatkan alamatnya dan sebagainya. Yang lain-lain nyusul. Kita kirim undangan. Masalah selesai? Belum. Saya percaya, saudara. Kenapa Tuhan nggak pernah bikin kita bebas dari masalah? Supaya kita selalu tergantung pada pertolongan Tuhan. Amin. Sekali kita nggak punya masalah, maka kita akan menjauh dari Tuhan. Jadi Tuhan kasih masalah, itu ada tujuan. Bukan karena dia tidak sayang sama kita. Kok dikasih masalah lagi, dikasih masalah lagi. Kenapa? Tuhan bilang, masalah yang kau tanggung tidak lebih besar dari kekuatan. Artinya kekuatan kita lebih besar daripada masalah kita. Kita sanggup selalu menyelesaikan
mengatasi masalah. Apalagi kalau Tuhan bersama dengan kita. Terus masalah apa lagi, saudara? Masalah. Kenapa? Kalau kita masukkan ke YouTube, maka ada proses yang disebut dengan monetize. Ternyata ada persyaratan yang sekarang ini semakin lama semakin berat. Persyaratan. Ada solusi. Apa? Beli saja monetasi yang punya orang. Oh, ternyata ada solusi. Tapi ternyata setelah didalami, solusi ini pun ternyata tidaklah solusi yang tuntas, tas. Tidak. Tapi ada juga masalahnya. Agak pusing juga saya. Udah capek. Iya, saya berangkat hari Jumat 5 jam ya ke Bogor. Pulangnya saya masih bandel, masih kebayang lewat tol. Aduh, begini gitu ya. Huruf U terbalik. Tapi kalau lewat Puncak, lewat Cianjur, hanya begini aja. Saya putuskan lagi, lupakan ini 5 jam hari Jumat. Sabtu saya pulang jam 1 dari Bogor. Setir lagi sendiri. Saya tetap lewat Puncak dan lewat Cianjur. Apa yang terjadi, saudara? Pergi 5 jam, pulang 8 jam. Haleluya. Ya. Istri anak sudah nunggu. Udah pesan makan. Udah selesai makan malah. Saya juga belum datang-datang. 8 jam saya baru sampai makan. Capek. Terus dapat penjelasan dari Lewi tentang monetize. Begini. Pusing juga kepala. Udah badan capek. Dengar begini, aduh ternyata solusi yang ada pun bukan solusi yang tuntas. Diambil, ada masalahnya? Tidak diambil, ada masalahnya. Nah ini kan, jadi gimana? Dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak yang mati. Buah si malakam. Diambil, beli, monetize, ada masalahnya. Tidak beli, kita bikin sendiri, ada juga masalahnya. Saya berdoa, Tuhan, bukan pikiranku, bukan logikaku, tapi Tuhanlah yang memberikan hikmat. Apa yang harus gue lakukan? Beli atau tidak monetize untuk podcast ini. Setelah saya berdoa, pagi ini saya bisa katakan, saudara, kalau sekali kita berharap pada pertolongan Tuhan, jangan pernah ragu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan pernah ragu. Dan karena itu saya putuskan, saya tidak akan beli monetize. Jadi gimana? Kalau nggak beli, ada masalah ini. Kita harus monetize sendiri, ada persyaratan yang berat dan sebagainya. Serahkan sama Tuhan. Sekali percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan tolong secara tuntas, tas. Beli, ada satu solusi, tapi masih ada masalah lain. Itu tidak tuntas. Saya bilang, Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan. Aku mau berserah kepada Tuhan. Podcast ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja tuntas. Itu keputusan saya. Betul-betul mengandalkan Tuhan. Sulit, ada Tuhanku. Berat, ada Yesus. Dan sekali aku percaya, aku tidak mau bimbang, aku tidak mau ragu. Mari kita belajar, saudara-saudara kasih dalam Kristus. Bahwa kalau kita percayakan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, maka kita tidak pernah salah melakukan hal itu. Karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita harapkan adalah Tuhan yang luar biasa. Kita baca Keluaran 34 ayat 10. Keluaran 34 ayat 10. Ya, Keluaran 34 ayat 10.
Keluaran 34 ayat 10. Keluaran 34 ayat 10. Ya, baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Amin. Perbuatan Tuhan sungguh-sungguh dahsyat. Ya. Jadi kalau Tuhan bekerja, saudara, tidak pernah setengah-setengah. Tidak pernah tanggung-tanggung. Dia tolong sebagian, enggak dia tolong sebagian. Saya enggak percaya. Nah, karena itu, menjalankan podcast ini, dari mulai membentuk tim, mencari dana, monetize, narasumber, bla bla bla, apapun kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi, aku mau percayakan bahwa Tuhan yang dahsyat sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Ulangan 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat 17. Kalau masih ada keraguan, masih ada kebimbangan, Tuhan kira-kira tolong saya enggak? Tuhan sanggup enggak? Ulangan 10 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, yang kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Allah kita Allah yang bagaimana? Besar, kuat, dan dahsyat. Kenapa harus ragu lagi kepada Allah yang seperti itu? Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia besar, dia kuat, dia dahsyat. Kenapa harus pakai ragu-ragu lagi? 1 Tawarikh pasal 16 ayat 25 itu dijadikan sebagai lagu. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kuasanya menghancurkan musuh. Oh, saya tahu, iblis nggak senang, saudara. Saya bikin podcast ini tuh. Iblis nggak senang. Jadi saya bilang kan, kita semakin dekat sama Tuhan, iblis semakin tidak suka. Dan dia akan ganggu terus. Supaya kita menjauh dari Tuhan. Podcast ini tidak hanya menarik, tapi bermanfaat. Itu yang paling penting. Saya bilang kepada anggota tim, kita melayani, bukan cari uang. Bahwa ada uang itu bonus. Tapi bukan itu tujuan. Maka saya sadar, saudara. Ketika saya mau memasarkan beli monetize, pasti arahnya adalah kepada apa? Uang. Maka saya bilang, stop. Tidak, saya tidak akan beli monetize. Karena murni, biarlah ini tuh pelayanan. Menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan tahu, kalau kami butuh monetize, Tuhan yang atur. Nggak boleh pikirannya terganggu, terpengaruh oleh monetize. Yang di ujung-ujungnya uang. Allah kita kuat, besar, dan dahsyat. Dan Allah itulah yang ku percaya di dalam segenap kehidupanku. Nah, kali ini saya merasa, Tuhan, saya usia 62 nanti bulan Juni. Apalagi yang saya harus lakukan, Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Umur kan nggak ada yang tahu ya. Saya sampai 72, sampai 82, nggak ada yang tahu. Vera tahu nggak akan hidup sampai tahun berapa? Nggak tahu. Prinsip kita kapan aja Tuhan panggil kita siap. Amin.
Ya kan? Jadi saya bilang, saya nggak tahu Tuhan akan pakai saya sampai umur berapa, nggak tahu. Tapi pokoknya selama saya hidup, Tuhan apa yang saya bisa lakukan? Sebagai pengacara, saya memberikan konsultasi gratis. Nggak hanya satu, nggak hanya dua. Siapa aja yang konsultasi sama saya gratis. Tiga tahun lalu, saya jadi pendeta, jadi gembala. Apalagi Tuhan. Dan podcast. Kenapa podcast? Ya karena itulah talenta saya. Saya pemegang rekor muri. Talkshow di 7 radio di kota Bandung. Tuhan kasih kesempatan untuk bikin acara talkshow di PJTV, Pajajaran TV, TV lokal. 2 acara. Positive Thinking bersama Yunus Timotius, live. Bandung Rukun, Bandung Damai, live. Nggak ada rekaman-rekaman yang salah ngomong bisa dipotong, ini bisa diedit, nggak bisa, live. Podcast, ya. Sebenarnya kan bikin podcast begini kan pekerjaan tambahan, saudara. Kesibukan bertambah, pikiran, masalah bertambah. Tapi kalau itu Tuhan mau, yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, saya nggak bilang no, nggak, siap Tuhan. Siap Tuhan. Mau capek, mau ini, saya siap Tuhan. Karena hidup adalah kesempatan. Jangan cuma ngomong, hidup ini adalah kesempatan. Ngomong doang, nyanyi doang. Begitu Tuhan minta waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan uang kita. Saya bilang, aduh tapi bagaimana ya Tuhan? Alasan. Padahal sebenarnya pengen nolak. Enggak, saya nggak mau. Maka berjalanlah podcast ini dengan segala kesulitannya. Tapi saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Bersama dengan kami, tim. Biarlah podcast nanti yang akan dibuat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Memberkati orang-orang yang menonton. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kembali kita dikuatkan. Ketika kita berdoa, kita berharap sama Tuhan. Kita berseru sama Tuhan. Masalah kita besar Tuhan. Tolong. Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Ayo, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pegang tangan kita. Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Jangan pernah takut meskipun masalah kita besar. Karena Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Ya, tadi jangan takut, ya. Tuhan bersama dengan kita. Yakub pasal 1. Ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dengan dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ini dia. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oke, jangan bimbang. Masalah kita kecil di hadapan Tuhan. Kita bilang, masalah kita besar. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Jadi jangan pernah takut,
Jangan pernah bimbang, karena orang bimbang tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau besar, Engkau luar biasa. Aku percaya Tuhan sanggup menolongku. Amin. Begitu amin. Tapi kalau itu yang nggak boleh. Sekali percaya, tetap percaya. Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan. Oke. Baca aja deh ayat terakhir. Mazmur 3 ayat 9. Ayat terakhir. Sebelum kita akhiri khotbah hari ini. Mazmur pasal 3 ayat 9. Sebagai ayat terakhir. Mazmur pasal 3 ayat 9. Yuk sambil kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 3 ayat 9. Kita baca. Iman nih saudara. Berdoa itu dalam iman. Ya, berdoa itu dalam iman. Oke? Mazmur pasal 3 ayat 9. 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Dari mana pertolongan kita? Dari Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Sanggupkah Tuhan menolong saya? Jawabannya, sanggup. Pasti sanggup. Jangan pernah ragukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu lewat